Jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan ke-10. Materi hari ini yaitu tentang angka indeks. Kalian pasti sudah belajar kan yang di modul atau di buku paket. Di sana menjelaskan apa itu angka indeks. Ibu secara singkat saja ya. Angka indeks itu angka yang dipakai untuk membandingkan kegiatan dalam waktu tertentu. Jadi kegiatannya nanti ada waktunya. Misalnya ada 2 kegiatan nih dalam waktu yang berbeda-beda kan. Nah, misalnya waktu A sama waktu B. Nah, dalam waktu tersebut apakah ada perbedaannya atau tidak? Nah, nanti ditelusuri nih pakai angka indeks. Misalnya kegiatannya itu ada kenaikan atau ada penurunan nilainya. Terus bisa juga untuk mengukur perubahan harga. Perubahan harga itu apakah adanya kemajuan atau kemunduran dalam kegiatan tersebut. Nah, begitu ya. Jadi, angka indeks ini ada bermacam-macam. Ada indeks dalam penggunaan ya. Kalau untuk penggunaan ada 3, yaitu harga atau price ya. Masih ingat kan waktu kalian belajar matematika ekonomi? Nah, nanti ada price, ada lagi quantity ya kan? Atau kuantitas. Oke deh. Nah, yang terakhir ada juga nilai. Nah, ini untuk indeks penggunaan. Nah, kalau untuk indeks cara penentuan itu terbagi lagi. Ada namanya indeks tidak tertimbang. Nah, ada lagi indeks tertimbang. Jadi tidak sama tidak tertimbang sama tertimbang ya. Nah, yang terakhir indeks rantai. Nah, antara penggunaan sama cara penentuan ini saling berkaitan ya. Jadi cara penentuan tidak tertimbang rantai ini masing-masing ada harganya dan kuantitas dan nilainya. Nanti akan kita bahas ya lebih jelasnya. Nah, apa sih bedanya Bu antara indeks tidak tertimbang dengan indeks tertimbang? Kalau tidak tertimbang berarti dia tidak ada faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti perhitungannya tidak ada faktornya. Nanti akan kita perjelas ya. Kalau tertimbang itu berarti ada faktornya nanti untuk dihitung. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas saja yuk tentang yang 3 ini. Tidak tertimbang, dan rantai. Yang pertama kita akan bahas indeks tidak tertimbang ya. Nah, 1 indeks tidak tertimbang. Untuk indeks tidak tertimbang ini Ibu menggunakan metode agregat ya. Agregat sederhana. Pokoknya ini Ibu sumbernya persis sama kayak yang di modul ya, yang sudah Ibu share kemarin. Untuk metode agregat sederhana ini jadi dibagi-bagi lagi. Nah, nanti ada yang Ibu bilang ada harga, ada kuantitas, ada nilai. Jadi yang pertama ini A ya. Yang pertama Ibu mau bahas indeks untuk si harga dulu. Indeks tidak tertimbang tapi pada harga.
pada harga. Oke, langsung ke rumusnya ya. Ada rumusnya indeks harga IA. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100 ya. Kenapa dikali 100? Karena untuk indeks ini biasanya dilambangkan dengan persen, makanya dikali 100. Tapi ada juga beberapa sumber yang persennya tidak ditulis ya. Jadi ini rumusnya. Oke, IA itu indeks harga ya. Nah ini. Nah kalau untuk sigma kan jumlah ya. Kalau PN, P itu price ya, harganya. Price. Nah N ini apa? Berarti harga untuk periode waktunya si N. Nah kalau PO price juga, tapi untuk periode si O. Nah maksudnya N sama O ini apa? Kalau si O ini periode dasar ya. Dasar itu maksudnya yang jadi patokan nanti untuk berhitung. Dasar atau patokan gitu ya. Untuk berhitung. Nanti akan kita bahas. Dah, ini rumusnya. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal ibu juga memakai yang di modul. Yang di modul. Nah ini sudah ibu tuliskan ya contoh soalnya yang sama seperti di modul, yaitu harga 5 barang di pasar A pada tahun 2003 dan 2004 sampai 2004 ya. Tentukan indeks harga untuk tahun 2004 dengan periode dasar 2003. Jadi di dalam soal nanti pasti ada patokannya atau periode dasarnya tahun berapa, selalu ada ya, selalu diketahui, jadi nggak usah bingung. Berarti yang tadi ibu bilang kalau periode dasar 2003, nah nanti si 2003 ini jadi PO gitu ya, karena yang patokannya. Sedangkan 2004 ini nanti jadi PN gitu. Nah ini ada contoh tabelnya, macam-macam barang dari barang A sampai barang E, ada harganya 2003. Berarti kalau harga itu P ya, lambangnya P. Nah 2003 kan tadi dasar, berarti PO gitu ya. Sedangkan 2004 yang tadi berarti jadi PN, tulis gitu. Sedangkan kuantitas 2003. Nah ini ibu gabungin ya tabelnya. Tapi biasanya kalau misalnya mau mencari indeks harga aja, yang ditanya kan P-nya aja nih. Berarti ini aja, ini nggak usah ya. Ini ibu gabungkan untuk nanti yang nomor 2, yang berikutnya indeks yang quantity. Jadi sampai sini aja. Yuk, ini nanti kita bahas belakangan ya. Sekarang yang ini aja. Ini udah ada harganya kan semua. Nah, kalian pertama kali yaitu dijumlahkan dulu. Dari 2003 yang A sampai E jumlahkan. Nah, ini sudah jumlahkan ya, hasilnya 1300, sedangkan ini 1500. Nah, langsung kita masukkan ke rumus saja. Ini rumusnya. Berarti IA sama dengan jumlah dari price-nya si N. Ini kan. Nah, ini 1500. Berarti 1500 dibagi jumlah si PO. Ini PO jumlahnya 1300. Nah, dikali 100 kan rumusnya. Ya, kalau sudah langsung dihitung berapa. Coret. Nah, 15 dikali 100 baru dibagi 13, atau dibagi dulu boleh baru dikali 100. Yaitu hasilnya 115,38%. Nah, gini berarti
kesimpulannya jadi ada kenaikan gitu kan, kenaikan price atau si harga yang tadinya 100 menjadi 115,38. Berarti kenaikannya berapa? Dikurangin kan, jadi ada kenaikan P sebesar 15,38%. Nah, gitu kesimpulannya ya. Gampang kan kalau kayak gini? Nah, nanti seterusnya juga sama, mau indeks yang lain. Nah, ini kan indeks harga ya. Sekarang kita akan pelajarin indeks quantity atau kuantitas ya. Yang kedua yaitu indeks kuantitas. Nah, indeks kuantitas rumusnya sama ya. Ini pokoknya semua pakai metode agregat. Jadi simbolnya itu IA, indeks agregat gitu ya. Rumusnya kan kalau yang tadi price, yang harga pakai P ya, sedangkan kuantitas berarti pakai Q. Berarti QN dibagi QO dikali 100. Nah, gini rumusnya. Ingat ya, kalau QN berarti kuantitas N ya, sedangkan ini berarti kuantitas O atau yang dasarnya ya, periode dasar. Oke. Nah, karena ibu udah gabungkan ini kuantitasnya udah ada ya. Berarti kalau kuantitas 2003 berarti jadi QO ya kan. Nah, sedangkan yang 2004 berarti jadi QN. Nah, tadi kan soalnya nah ini kan sama 2003 jadi patokan dasarnya berarti QO, sedangkan yang N ini 2004. Nah, ini udah sama dijumlahkan juga. Pokoknya ini ada di soal ya. Kalian nanti tugasnya cuma tinggal jumlahin aja. Jumlahin 800 sama 1000. Nah, jumlah dari kuantitasnya 2003 sama kuantitas 2004. Kalau sudah, langsung kita masukin ke rumus aja yuk. Berarti sama dengan jumlah dari QN. QN-nya berapa? Ini kan 1000. Oke, berarti IA sama dengan 1000 dibagi QO-nya ini ya, 800 dikali 100. Nah, coret. Hasilnya adalah berapa? 125%. Berarti kesimpulannya gimana? Sama kayak yang ini di atas nih. Berarti terjadi kenaikan sebesar 125 dikurang 100 berapa? 25% gitu ya. Kenaikan, ibu simpel aja deh nulisnya. Kenaikan sebesar 25%. Nah, gitu. Tapi kalau nanti jangan simpel kayak gini, kalian diuraikan pakai kata-kata ya. Oke, gampang ya untuk yang indeks kuantitas. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada indeks ada namanya indeks nilai. Nah, untuk indeks nilai ini kita nggak usah bahas ya, karena indeks nilai ini ada kelemahannya. Jadi misalnya ada perubahan kuantitas barang, berarti otomatis angka indeksnya juga berubah. Atau sebaliknya, jika harganya berubah, berarti otomatis indeksnya juga berubah. Jadi nggak valid, jadi nggak usah kita bahas ya indeks nilai. Yang penting aja yaitu yang harga sama kuantitas. Tapi kalau kalian untuk biar lebih jelas atau biar ngerti apa itu indeks nilai, sudah ada di modul ya. Tapi untuk yang di sini nggak usah bahas karena nggak usah dihitung. Oke, sekarang tadi kan kita udah bahas indeks tidak tertimbang ya. Sekarang ibu mau bahas indeks yang kedua, yaitu indeks yang tertimbang. Untuk angka indeks tertimbang ini banyak sekali metode-metodenya, nanti akan kita bahas ya. Nah, yaitu tadi dulu sebelumnya kan kita sering dulu bahas indeks tidak tertimbang kan.
Nah ini, nah sekarang tertimbang ya. Oke, yuk lanjutin. Indeks tertimbang, dia itu ada macam-macam metodenya ya, kalian pasti sudah baca banyak sekali. Ada metode agregat yang sama tadi kita bahas, metode dalam tidak tertimbang ya, agregat sederhana. Ada juga lagi metode Las Pairs ya. Terus metode Pasce. Terus ada metode Drobis dan Bowley. Ini namanya keren-keren ya. Nah, ini namanya metode Irving-Fisher. Terakhir metode Marshall Edgeworth. Nah, banyak sekali Bu metodenya. Iya, memang banyak ya. Nanti kalau kalian ada soal, paling yang diminta nggak semuanya, nanti mabok pasti kalau nggak agregat ini atau satu-satu pokoknya ya, nggak semuanya kok, tenang aja. Sekarang kita akan bahas satu persatu dengan cara simple ya. Yang pertama untuk yang ini dulu, agregat sederhana. Masih ingat kan tadi Ibu bilang apa bedanya indeks tertimbang sama tidak tertimbang? Kalau tidak tertimbang tidak ada faktor penimbangnya atau yang mempengaruhi. Sedangkan tertimbang ada faktornya nanti ya. Jadi ntar faktornya itu dimasukkan ke rumus. Nah, coba kita lihat. Metode agregat sederhana ini sama ya, simbolnya IA karena agregat IA, indeks agregat. Jadi sigma PN sama, kan kalau agregat tadi kan PN dibagi PO ya. Nah, karena ini ada tertimbang berarti dikali lagi sama W. Nah, W itu faktor penimbangnya. Nah, gitu. PO dikali W dikali 100. Nah, sama. Pokoknya rumusnya sama. Garis besar ada dikali 100. Nah, untuk W ini dia itu faktor penimbang. W itu ya. Sekarang kita akan langsung bahas contoh soalnya. Ibu akan tulis dulu ya. Ini sudah Ibu tuliskan contoh soalnya sama kayak tadi yang pertama. Tapi Ibu bikin tabel lagi ulang ya, biar kalian gak bingung apa aja yang dibutuhkan dalam tabel tersebut. Yang pertama macam barang kayak tadi, harga 2003 sama 2004. Nah, sama ditambah lagi ada W-nya ya, faktor penimbangnya. Soalnya sama kayak tadi, sebagai patokan yang si periode dasarnya si PO ya, 2003. Ini PO-nya 2003, sedangkan 2004 itu PN ya. Oke, W itu. Jadi ntar dalam soal ada seperti ini aja, harga 2003, 2004 sama W-nya. W-nya selalu dikasih tahu, udah ada. Jadi kalian tinggal bikin tabelnya aja. Yang dibutuhkan dalam rumus itu PN dikali sama W ya. Jadi ini kita kali dulu masing-masing nih. Yuk. Ini Ibu udah kasih tabel PN dikali W, yang dibutuhkan satu lagi PO dikali W ya kan. Yuk sekarang kita tinggal isi deh. PN nya 300 dikali W, ini berarti jadi kali ini ya, 300 dikali 5 berapa? 1500 kan. Terus 350 dikali 10 berarti 3500. 500 dikali 20 berarti 10 tambah 0 3 ya. Terus ini berarti 25 tambah 0 1. Ini 3000. Nah, gitu kan? Nah, sama satu lagi. Sekarang PO dikali W. Yuk,
berarti 200 dikali sama W ini lihat tangan ibu, 200 dikali 5 ya, berarti 1000. 300 dikali 10 berarti 3000. 500 dikali 20 berarti 10.000. 100 dikali 5 berarti 500. 200 dikali 10 berarti 2000. Nah, di rumus ada sigma, berarti kita jumlahkan dulu ini semua ya. Yuk, 1500 kali tambah 3500 tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya berapa? 18.250 ya. Satu lagi 16.500. Nah, sudah kita hitung, sekarang langsung kita masukkan ke rumus yang tadi ini ya. Nah, di sini. Jadi sama dengan sigma PN dikali W, ini PN kali W ini ya. Berarti 18.250 dibagi PO kali W. Nih. 16 berapa? 500 dikali 100. Nah, jadi berapa hasilnya? Itu 110,61%. Jadi kenaikan sebesar 10,61% gitu ya pada tahun 2004. Nah, gampang ya, cuma seperti ini aja. Yuk sekarang kita lanjut ke metode Las-Peyres. Nomor 2, metode Las-Peyres. Metode Las-Peyres ini rumusnya tadi kan kalau agregat IA ya, kalau Las-Peyres berarti IL, itu aja simbolnya. Sigma PN dikali QO. Nah, jadi dia ada gabungan antara si price sama si quantity ya. Terus sigma PO dikali QO. Nah, dikali 100. Nah, ini rumusnya. Jadi P itu price, Q itu quantity, jadi N periode N, O itu dasar ya, dasar. Nah, ini rumusnya seperti ini. Sekarang untuk contoh soalnya sama kayak tadi, tapi dia kan ada price-nya, ada Q-nya, berarti kita menggunakan yang tabel yang sebelumnya. Yuk, nah ini kan, nah, tabelnya sama aja. Ini kan tadi kita hitung pakai metode tidak tertimbang. Nah, kita cari metode yang tertimbang tapi yang Las-Peyres sekarang. Tapi tabelnya sama aja ini ya, biar ibu nggak usah gambar-gambar lagi. Oke, ini metode Las-Peyresnya. Tapi yang kita butuhkan yaitu kita gambar lagi tabelnya di sampingnya sesuai sama yang dibutuhkan. Nah, ini Las-Peyres kan harus ada PN dikali Q. Berarti si P nanti dikali Q. Ya, berarti kita tambahin lagi tabelnya ya. Jadi tambahin tabelnya PN dikali CO. Terus tambah lagi PO dikali QO. Itu ya. Nah. Yuk. Ini langsung kita kali dulu, berarti PN ini ya, PN dikali sama si QO, berarti ini kali ini. Berarti 300 dikali 50 berapa? 15, nolnya ada 3 kan? 15.000 ya. Oke, langsung sekarang 350 dikali 100. Berarti 35, nolnya ada 3. Jadi biar gampang kalian hitung aja depannya. 500 dikali 2 berarti kan 5 dikali 2 terus dulu 10 gitu kan. Nah, kalau udah tinggal hitung nolnya, ini ada 2, ini ada 2, kita tambahin berarti 4 ya.
1, 2, 3, 4. Nah, itu biar nggak bingung. Sekarang yang ini 50 dikali 300 berarti 5 kali 3 15 kan. 15 nolnya ada 3 tuh 2 3. Nah 300 dikali 1500 45 kan, 3 kali 15. Nah nolnya ada 3 juga. Nah sampai sini 45.000. Nanti juga kalian wajib jumlahkan ya. Sekarang PO dikali QO, mana PO nya kan, PO dikali QO. Nah berarti ini sama ini 200 dikali 50 berarti 10, nolnya ada 3, 10.000. Sekarang 300 dikali 100 berarti 3, nolnya ada 4. Nah terus 500 dikali 200 10, nol 4. Nah itu kan 100 kali 300 berarti 3, nol 4. Terus 200 dikali 150 berarti 30, nolnya ada 3. Nah sekarang kita jumlahin yuk masing-masing. Nih jumlahin semua dapat 210.000. Sedangkan yang ini adalah 200.000 ya. Nah ini dia. Kalau sudah dapat ini, sekarang kita masukin ke sini yang tadi metode last virusnya. Ini langsung kita hitung sigma PN dikali QO. PN dikali QO ini ya, berarti 210.000 dibagi siapa, PO dikali QO ya, jadi 200.000 dikali 100 gitu kan. Nah, berapa jadi hasilnya? Dapat, hitung, ayo coret. Nah coret lagi berarti 21 dibagi 20 dikali 100 ya, dapat 105%. Nah gitu. Jadi terjadi kenaikan sebesar berapa, 105 dikurangin 105% pada tahun 2004. Gitu ya, gampang kan Lais Perez. Sekarang yang ketiga yaitu metode PASC. Metode PASC ini rumusnya kan, kalau tadi Lais Perez IL, indeks Lais Perez, berarti kan ini IP ya, biar nggak pusing, simbol-simbolnya jadi beda tergantung huruf depannya. Ini PN dikali QN dibagi PO dikali QN dikali 100. Nah ini rumusnya ya kan, ada perbedaan kan, jangan ketukar ya. Kalau Lais Perez PN dikali QO dulu baru dibagi PO KO. Kalau PASC PN QN PO QN gitu ya, jangan ketukar. Cara perhitungan aja sama aja ya. Ini kita tambahin lagi kolom yang tadi yang Lais Perez. Nah ini kan Lais Perez, ibu tambahin di sini ya kolomnya. Yang dibutuhkan si PASC kan PN dikali QN, PN dikali QN, terus sama apalagi PO dikali QN ya. Ini nggak apa-apa ya gambarnya, ibu nggak pakai penggaris biar cepet. Nah sekarang kita kaliin dulu yuk, PN dikali QN berarti PN, mana PN nya ini ke sini. Nah
Nih, ini sama ke sini ya. Yuk, berarti hasilnya 3, nolnya ada 4, 30.000 ya. Nah, terus 350 dikali 100 itu 35, nolnya ada 3. 500 kali 250 berapa? 125, nolnya ada berapa? 3 ya. Nah, lanjut 50 dikali 450 jadi berapa? 225, nolnya ada berapa nih? Ada 2 ya. Terus 300 dikali 100 3, nolnya ada 4 ya. Nah, sekarang PO dikali QN. PO dikali QN, panjang banget ke sini. Nih, 200 dikali 100 berarti 2, nol ada 4. 300 dikali 100 3, nolnya ada 4 juga. 500 dikali 250 125, nolnya ada 3. 100 dikali 450 berarti 45, nolnya ada 3 ya. Terakhir 200 dikali 100 jadi 2, nolnya ada 4. Sekarang kita jumlahin lagi ya, kayak biasa. Dapat hasilnya berapa? Dihitung 2, 4, 2, 500. Nah, ini 2, 40, 0, 3, 140.000. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita hitung ya. Metode pas C-nya. Sama dengan PN dikali QN. Ini ya. Kita tinggal masukin 242 500 dibagi nih 240.000 ya. Dikali 100. Nah, coret-coret. Nah, jadi berapa hasilnya? Dapat 101,04%. Nah, jadi adanya kenaikan sebesar berapa? 101,04 dikurang 100 ya 1,04% pada tahun 2004 tahun dasar. Gitu ya. Paham kan sampai sini? Iya, gampang. Ini kita sudah sampai 3 metode. Yuk, harus semangat. Lanjut lagi metode yang keempat. Yang keempat yaitu metode Drobis dan Bowley ya. Ini simbolnya ID karena Drobis, indeks Drobis. Nah, kalau Drobis dan Bowley ini rumusnya sangat simpel. Jadi dia menurunkan rumus yang sebelumnya, yaitu nanti kan kita akan pakai yang Least Pares sama yang pas C. Jadi rumusnya gini. Jadi indeks si Least Pares ditambah indeks si pas C dibagi 2 gitu. Jadi untuk metode Drobis ini kalian harus hitung dulu metode Least Paresnya sama metode pas C. Habis itu baru dibagi 2 ditambah dibagi 2. Karena kita sudah dapat kan ini masing-masing, sekarang kita langsung masukin deh. Nih ibu biar nggak bingung dulu deh. Berarti ini indeks Least Pares ya. Sedangkan ini indeks si pas C. Nah, gitu. Yuk, sekarang kita hitung indeks Least Paresnya berapa? Ini ya. 105, berarti 105 ditambah indeks pas C-nya nih 101,04 dibagi 2 ya sesuai rumus. Jadi berapa hitung? Ini tambah ini berarti 206,04 dibagi 2. Nah, kelihatan. Nah, ini sama dengan berapa hitung?
103,02%. Nah gini, jadi terjadi kenaikan sebesar berapa nih? 3,02% ya pada tahun 2004. Ini gampang sekali ya, jadi nggak usah pakai hitung-hitungan tabel. Nah sekarang kita lanjut lagi, sama nih, lebih simpel nih, yaitu metode Irving-Fisher. Indeks Irving-Fisher IF ya, sama juga. Nah kan kalau tadi Drobis ditambah bagi 2, sedangkan Irving-Fisher nanti ada akarnya. Akar si indeks Laplace dikali si indeks Pasche. Nah gitu. Yuk rumusnya ya. Yuk kita langsung masukin indeks Laplace berapa tadi? 105 kan? Berarti akar 105 dikali indeks Laplace 101,04. Tinggal dihitung deh, berarti kaliin langsung diakarin, ibu langsung aja ya, jadi 103. Nah gitu. Jadi terjadi kenaikan sebesar 3% tahun 2004. Paham ya? Simpel. Nah sekarang kita lanjut ke metode Marshall E. Keenam, metode Marshall E, rumusnya IM ya, yaitu sama dengan sigma. Nah ini agak lebih ribet nih kalau ini, QO plus QN dikali sama PN. Nah dibagi sigma QO plus QN dikali sama PO nih, gak ribet ya. Jadi penggabungan antara quantity sama price. Ini rumusnya. Nah, rumusnya ibu pakai tabel yang sebelumnya lagi, yang tadi ya. Mana ya tabel? Ini sudah ibu buatkan ya tabelnya. Jadi dia ada PO nya, price yang CO dasar 2003, price N 2004, QO kuantitas 2003 dan kuantitas 2004 ya, yang patokan dasarnya QO. Nah tabelnya yang kita butuhkan sesuaikan sama rumus QO plus QN. Nah berarti ada tabel QO plus QN, habis itu kalau udah ditambah dikali sama si PN. Nah kalau sudah langsung dikali sama PO juga. Nah sama-sama, yuk kita jumlahkan dulu. Berarti si QO tambah si QN ini ya, 50 tambah 100 berarti berapa? 150 gitu kan. Terus 100 tambah 100 berarti 200. 200 tambah 250 berarti 450. 300 tambah 450 berarti 750. Terus 150 dikali tambah 100 berarti 250. Cari PN dikali QO plus QN ya. Ini kan sudah ada nih QO plus QN nya, sekarang kita kalikan dengan si PN. Nah dikalikan nih, ini kali ini berarti 300 dikali 150 jadi berapa? 450 ada 3 ya. Sekarang 350 dikali 200 70, nolnya ada 3. 500 dikali 450 225, nol ada 3. 50 dikali 750 berarti 375, nolnya ada 2. 300 ke 250 berarti 75, nolnya ada 3. Nah sekarang satu lagi, kan tadi kali PN, sekarang PO ya. PO dikali sama ini,
Ini berarti. Nah, 200 dikali 150 berarti 30.000. 300 dikali 200 berarti 60.000. 500 dikali 450 berarti 225,03. 100 dikali 750 berarti 75, nolnya ada 3. Terakhir 200 dikali 250 berarti 50.000. Nah, sekarang kita jumlahkan ya, PN dikali QO plus QN dapat 452, 500. Satu lagi berarti 440.000. Nah, sudah dapat deh. Kalau sudah, kita langsung masukin ke rumus ini ya. Oke, sama dengan berarti si PN dikali QO plus QN ini ya, 452, 500 dibagi ini kan 440.000 dikali 100. Nah, sama dengan berapa? Coret dah, tinggal dikali dibagi dapat 102,84%. Nah, jadi terjadi kenaikan sebesar 2,84% ya. Ini kenaikannya. Nah, mudah ya. Sudah selesai sampai angka indeks si Marshall. Kan ada 6 kan yang tadi yang kita bahas metodenya. Ya kan? Udah semuanya sampai Marshall. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir, yang paling terakhir yaitu angka indeks rantai. Karena yang pertama, nah ini kan kita bahas udah kan ya tadi ya. Nih, tidak tertimbang, udah tertimbang, udah sekarang terakhir rantai. Nih ya. Untuk rantai sudah Ibu tulis di sini. Nah, ini rantainya. Angka indeks rantai. Jadi, angka indeks rantai ini maksudnya apa itu rantai? Jadi, perhitungannya ini rantai saling berkaitan dengan tahun sebelumnya. Jadi, misalnya tahun sebelumnya itu sebagai tahun dasar. Misalnya, hitunglah indeks rantai pada tahun dasarnya 2000, bisa ada 2000 tahun dasarnya 1999. Sedangkan kalau tahun 2001 tahun dasarnya 2000 sebelumnya ya. Kalau misalnya tahun 2002 tahun dasarnya 2001. Berarti kalau tahun 2003 tahun dasar 2002. Pokoknya berkurang 1. Kalau tahun 2004 itu tahun dasarnya 2003. Jadi namanya indeks rantai. Menggunakan tahun sebelumnya ya. Nah, gini, tahun sebelumnya. Yuk, ini udah ada contoh soalnya tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Misalnya Ibu langsung mau mencari indeks, misalnya mencari indeks tahun 2000. Tahun 2000 kan 500. Kan karena nggak ada lagi tahun sebelumnya, berarti 500, patokannya ya 2000 berarti 500 dibagi 500 dikali 100 gitu, sama dengan jadi berapa, coret ya tinggal 100 ya. Nah, 100%. Di tahun dasarnya kan 2000. Misalnya lagi indeksnya tahun 2001 berarti sebelumnya, patokannya menggunakan tahun sebelumnya, berarti si 600 ini
dibagi yang ini sebelumnya 500 kan, dikali 100 gitu, jadi hasilnya 120%. Misalnya lagi indeks tahun 2003 2002 ya, langsung lengkap aja nih, 2002 berarti ke sebelumnya ini patokannya 2001, berarti 700 bagi 600 dikali 100. Nah, jadi hasilnya 116,67%. Nah, lagi misalnya indeks tahun 2003 ya, 2003 berarti ini 800 ya, sebelumnya mana nih 700 dikali sama 100, jadi berapa hasilnya? 114,29%. Nah, yang terakhir indeks tahun 2004 900 ya, jadi 900 dibagi sebelumnya patokannya 800 dikali 100, jadi 112,50. Nah, begini caranya kalau indeks rantai ya. Jadi indeksnya pakai tahun sebelumnya patokannya. Nah, kalau diperjelas lagi, Bu, kenapa 2000 tetap 500 per 500? Nah, karena nggak ada lagi tahun sebelumnya. Jadi kalau nggak ada tahun sebelumnya, ya udah patokannya yang ini juga. Jadi 100% ada di sini tahun awal. Ya kan? Hasilnya 100% kan? Nah, ya. Di tahun awalnya karena 500 dibagi yang 500 lagi dikali 100. Nah, sekarang lanjut tahun berikutnya berarti 600 dibagi ya tahun ini awal 500. Lanjut lagi 700 berarti kurangin bagi ini tahun sebelumnya. Kalau yang 2003 berarti ini dibagi ini sebelumnya 2004, ini 900 bagi 800 gitu ya. Nah, ini namanya indeks rantai. Paham ya sampai sini indeks rantai? Kalau sudah paham, sudah selesai juga materi kita. Cukup panjang ya dan cukup melelahkan, tapi kalau semangat insya Allah tidak lelah. Semoga materi kali ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, terutama juga untuk ibu. Jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Oke, ibu tutup. Ibu mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.